selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali kita jumpa di obrolan Hati Pena. Kali ini pada episode yang ke-162. Wah, setiap minggu kita rutin untuk jumpa di Kamis malam untuk kita sama-sama membahas, ngobrolin, bertukar pikiran mengenai isu-isu yang berkenaan dengan dunia literasi, sastra, dan juga isu sosial. Pada malam hari ini ada tema dan narasumber yang menarik sekali untuk kita eh, bertukar pikiran bersama rasanya ya mengenai konsepsi sastra Islam dan sastra Islami dalam kesusastraan Indonesia. Bedanya apa sih Mas Elza? Sastra Islami dan sastra Islam? Ya, sejauh yang saya ketahui sebagai yang awam, sastra Islam itu biasanya merujuk kepada sumber-sumber ajaran Islam. Tapi kalau sastra Islami itu biasanya karya para pengarang Muslim. Jadi, memang batasan antara keduanya sering agak kabur begitu, dan mungkin malam ini kita ingin tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan sastra Islami dan apa itu konsepsi sastra Islam bersama seorang pegiat sastra yang sudah tidak asing lagi. Mungkin Amel sudah punya biodatanya kalau mau dibacakan. Kayaknya nggak perlu deh. Nggak perlu ya. Oke. 1 jam sendiri nanti baca Ya, biografi. Ya, nanti kalau tanya sama tidak Dajan aja. perlu, kita langsung aja ya, Amel. Waktu kita Boleh. 1,5 jam sampai jam setengah 10. Karena apa? Kalau kita selesaikan 2 jam, takut kawan-kawan di Indonesia Timur terlalu malam. Meskipun saya dapat protes juga dari teman-teman di Indonesia Barat, di Aceh ini jam segini mereka masih pada taraweh ya. Jadi kita yang netral, yang di tengah nih di WIB, jam 20 itu sebagian besar sudah selesai sholat Isya dan taraweh. Silakan Mas Imam dimulai ya. Baik, terima kasih Mas Elza. Saya sebenarnya senangnya sebelumnya tuh pakai Mas Peldi gitu ya. Tapi yang lain manggilnya Mas Elza ya. Udah ikut-ikutan Mas Elza aja. Nama aslinya Edi, bisa dipanggil Edi Oh, dia. oh gitu. Jangan dong. Udah Mas Elza aja oke saya kira. Oke Mas Elza. Kemudian juga Mbak Amelia Fitriani yang selama ini sudah konsisten menjadi pemandu jalannya obrolan hati pena pada malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan ruang untuk saya pribadi dan tentu untuk seluruh anggota dan pengurus Satu Pena seluruh Indonesia. Eh, Salam kenal dan juga mungkin ada beberapa mahasiswa yang bergabung pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung dan Bapak Ibu sekalian dengan latar sastra, budaya maupun umum. Selamat bergabung. Baik, saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan beberapa gagasan khususnya yang terkait dengan konsepsi sastra Islam dan sastra Islam ya dalam kesusastraan Indonesia. Oke, saya kalau melihat leafletnya itu ada foto saya agak bergaya sedikit itu sebenarnya hasil jepretan Dajon itu. Jadi, jadi Dajon yang memotret saya. Jadi saya ucapkan terima kasih dulu sama Dajon Sama-sama. atas fotonya yang fotogenik khususnya sastra Islam dan sastra Islami. Sebenarnya diskusi ini sudah cukup lama ya. Ini mungkin termasuk kaji ulang ya. Dan mungkin beberapa kali juga sudah didiskusi tersendiri dalam melihat bagaimana disparitas atau perbedaan antara konsepsi sastra Islam dan sastra Islami gitu ya. Apa ya? Kajian antar teks gitu ya. Atau orang awamnya menyebut sebagai kajian intertekstualitas gitu ya. Jadi saya pikir orang paham banget sudah kalau orang sastra ya kajian intertekstualitas itu bagaimana. Dan juga pendekatan linguistik tentunya saya juga ada hadirkan di situ. Nah,
Saya mencoba search di berbagai jurnal nasional gitu ya, di portal Garuda, ResearchGate dan lain sebagainya. Saya ada menemukan beberapa catatan di situ yang mengatakan bahwa sebenarnya isu sastra Islam itu dimulai di era sesudah jatuhnya Soeharto gitu ya. Jadi mereka euforia untuk mengekspresikan keislamannya karena di era Orde Baru kita memahami Islam begitu dibatasi gitu. Tapi ketika ruang-ruang itu dibuka, lalu kemudian ekspresi berislam dan juga budaya dan lain sebagainya itu dibuka, mereka mengekspresikan dengan membuat sastra atau pendikotomian sastra Islam dan sastra Islam ya gitu ya. Tapi dalam perspektif saya dari berbagai sumber yang saya baca, saya melihat ada perbedaan sudut pandang. Kalau saya melihat bahwa sekitar 50 tahun yang lalu ya, atau 60 tahun yang lalu ya, kalau ngomongnya itu tahun 2000, itu sebenarnya isu itu sudah muncul sekitar tahun 56 gitu ya. Nah, ini praktis sejak munculnya Himpunan Seni Budaya Islam. Nah, kalau kita melihat seni budaya Islam, tentu ini gagasan yang membedakan, yang membuat pertentangan bahwa ada seni yang bukan Islam, ada seni yang berbasis Islam gitu. Jadi pertentangan itu sudah ada. Saya tidak menyebut pertentangan sebenarnya, tapi lebih kepada bahasa eufemismenya yang lebih lembut ya, tidak dipertentangkan sebenarnya. Ya dia hanya entitas yang mirip begitu saja, tapi tentu punya makna yang agak berbeda gitu ya. Nah, jadi tahun 56 itu sudah ada Himpunan Seni Budaya Islam yang saya tahu ketuanya saat ini itu adalah Fadlizon ya. Tahun 2000 sampai tahun 2024 gitu ya. Saya tidak tahu seterusnya siapa gitu. Memang saya tidak terlalu mengenal organisasi ini, tetapi dia lebih dulu eksis malah sebelum adanya Les Bumi. Jadi Les Bumi sendiri didirikan tahun 62. Ini punyanya underbow-nya NU gitu ya. Nah, itu sudah berdiri lebih dulu yang punyanya HSBI ini daripada NU. Sementara untuk Muhammadiyah itu kalau berbicara seni itu merujuk kepada pencaksilat. Jadi dia tidak seperti Les Bumi. Saya mencoba untuk melihat karena saya sendiri juga sering terlibat di dalam LSBU sekarang ya, Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah gitu ya, dan olahraga. Nah itu eksis malah tahun 2000-an. Nah, jadi sesuatu yang baru, bukan berarti Muhammadiyah itu baru eksis seni budayanya di era itu, tidak. Tapi maksudnya Muhammadiyah lebih fokus kepada persyarikatannya untuk pendidikan dan yang lainnya gitu ya. Tapi dia eksis seni budayanya udah lama juga, karena Muhammadiyah lahir lebih tua justru daripada NU. Nah kemudian puncak dari disparitas atau pertentangan antara sastra Islam dan sastra Islam ya gitu ya, atau sastra Islam dan sastra non Islam itu puncaknya ya ketika ada manifesto kebudayaan itu. Walaupun saya tidak istilahnya itu tidak mengalami masa itu, saya beberapa kali tentu sering kali membaca manifesto ini, apalagi kalau pembicaranya hadir seperti Pak Taufik Ismail, selalu yang dibicarakan kan ini gitu ya. Karena beliau yang juga menjadi bagian dari kelompoknya Habib Yasin saat itu ya. Nah saat itu ada penentangan terhadap kebudayaan, seni budaya yang kemudian disatukan, diintegrasikan dengan politik begitu ya. Yang dimotori oleh Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat Pramudia Anantatur ya, orang-orang seperti beliau yaitu masuk di dalam Lekra. Dan ada juga pelukis Jogja itu siapa itu, Trubus. Kemudian saya banyak juga ya dulu mau koleksi lukisannya begitu ya. Nah mereka itu mengintegrasikan antara seni dan budaya dan politik itu disatukan. Nah maka muncullah kemudian manifesto kebudayaan atau disebut dengan Manikebu 63 itu untuk menentang itu gitu ya.
Tetapi tidak hanya itu saja, ternyata beberapa bulan berikutnya di tahun yang sama itu ada juga muncul manifesto kebudayaan dan kesenian Islam, gitu loh. Jadi kalau di sini sudah jelas bahwa terminologi atau konsepsi kesenian Islam itu ada memunculkan pembedaan gitu, bahwa ada kesenian yang bukan Islam gitu ya. Nah ini semakin juga meruncingkan atau mempertentangkan lebih tajam lagi bahwa di sana ada kesenian Islam dan bukan non-Islam. Jadi artinya apa yang dikatakan di dalam berbagai jurnal kesusastraan yang mengatakan bahwa isu tentang sastra Islam itu muncul tahun 2000-an, ya, menurut saya tidak benar berdasarkan data-data yang saya sampaikan ini, gitu ya. Ini bukan antitesis, tetapi ini menurut saya tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan yang lalu, bukan berita yang sifatnya tautologis, gitu ya. Nah, kemudian, sebentar, ini kok kenapa ya? Mana yang? Kok hilang ya? Apa yang hilang? Kelihatan kok. Oh gitu ya. Aman, Ya. Mas? Slide-nya. Oh, slide-nya hilang. Oh, Nah, oke. ini slide-nya dari Mas anu ya. Oh, astagfirullah. Maaf. Saya kiranya Ya. saya yang Oh, Aduh, maaf ini ini. mau share sendiri nggak? Udah cukup aja. Saya merasanya kalau saya yang nge-share. Oh, oke. Oke, nge-share. Oke, selanjutnya konsepsi sastra Islam menurut intelektual Indonesia. Saya merujuk kepada bukunya Aan Hafiz ya. Jadi Aan Hafiz dalam catatannya, pandangan sastrawan Aan Hafiz dan tanggapan kritikus terhadap karyanya. Saya ada catatan kecil di dalamnya yang bercerita tentang sastra Islam begitu ya. Saya mengutip apa sih kerangka konseptual yang diajukan oleh para tokoh atau sastrawan kita di dalam catatan Aan Hafiz. Nah, saya merangkum di sini seperti ini, bahwa untuk disebut sebagai sastra Islam itu dia harus memenuhi unsur satu, sastra itu harus karena Allah gitu ya. Kemudian yang kedua, sastra itu sebagai ibadah. Kemudian yang ketiga, sastra itu harus bersandarkan pada syariat. Kemudian ditulis oleh seorang muslim yang saleh. Kemudian memiliki pengetahuan teologis yang luas, jadi memahami tentang ketuhanan, kebertuhanan yang baik gitu ya. Kemudian membawa umat mengingat akan Allah, jadi tidak ada yang lain ya. Jadi tidak mengingat-ingat selain Tuhan, gitu. Hanya Tuhan aja menjadi sentral utamanya gitu ya. Kemudian tentu seperti kata Horatius itu memunculkan utile, ya. Utile itu ya manfaat ya bagi manusia gitu. Nah, saya kira ini kerangka konseptual untuk melihat atau mengidentifikasi sementara gitu ya. Karena ini bukan satu-satunya. Karena nanti akan saya sampaikan juga pendekatan linguistiknya seperti apa. Nah, ini kerangka konseptual yang digagas oleh seorang Aan Hafiz. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, oke. Walaupun antara gambar ada dislokasi antara gambar dengan keterangannya agak berbeda, tapi saya ingin menampilkan bahwa apa yang ada di dalam gambar ini adalah para sastrawan Indonesia gitu ya. Tidak semuanya saya masukkan di ini saya memang ngambil di media sosial gitu ya. Bagaimana kemudian pandangan tokoh sastra itu? Ada banyak tulisan yang tipu di sini, mohon maaf. Taufik Ismail, kemudian M.H. Ainun Najib, kemudian Abdul Hadi WM, Gunawan Muhammad, dan Abdurrahman Wahid. Walaupun ini tidak merepresentasikan secara utuh sastrawan Indonesia, tapi paling tidak ini adalah tokoh-tokoh yang menghasilkan sastra kanon ya di Indonesia. Beberapa ya di antaranya. Beberapa pendapat itu datang dari Taufik Ismail. Saya gabungkan dengan M.H. Ainun Najib ya. Kedua tokoh ini memiliki pandangan yang sifatnya deontologis ya. Deontologis artinya dia hanya berbasis kepada regulasi. Jadi regulasinya itu harus ditaati. Jadi kalau dia rukunnya tidak ditaati, maka hasilnya juga akan tidak sah. Maka sholat kalau rukunnya itu
dipisahkan, dia juga tidak akan sah sholatnya. Jadi artinya antara proses dan yang dituju itu harus inherent gitu ya, harus integral. Dia tidak boleh dipisah-pisah. Jadi prosesnya baik, maka hasilnya juga akan baik nanti. Nah, saya menyebutnya itu sebagai deontologis ya, walaupun ada tulisan salah sedikitnya. Jadi proses yang ingin dicapai itu harus juga melalui tahapan-tahapan yang baik pula. Dan MH atau Cak Nun sendiri juga menambahkan bahwa sastra Islam itu jangan dilihat hanya pada labelnya saja gitu. Jangan hanya simbolnya, namanya Islam gitu ya. Tapi perilakunya juga tidak Islami, perilakunya tidak jujur, perilakunya juga anti keadilan, korup dan lain sebagainya. Nah, itu bukan juga masuk dalam sastra Islam. Nah, dia memberikan tambahan itu di dalam pendefinisiannya. Artinya ini mengklopkan bahwa sastra Islam itu bukan hanya simbolik gitu ya, bukan hanya pada tataran tanda, tetapi dia masuk kepada level pemaknaan, yaitu pada nilai gitu ya. Nah, berikutnya ya, bagaimana dengan Abdul Hadi WM dan Abdurrahman Wahid? Kedua tokoh ini saya melihat cenderung lebih moderat gitu ya. Walaupun istilah moderat sendiri juga tendensius gitu ya. Ya, bukan yang lain kemudian tidak moderat. Ya, tapi banyak beranggapan bahwa dengan cara berpikir tidak penting ini sastra Islam, ini sastra Islami. Nah, ini dianggap sebagai tokoh moderat gitu ya. Jadi Abdurrahman Wahid dan juga Abdul Hadi mengatakan bahwa ini tidak penting apakah ini sastra Islam, ini Islami, tidak penting. Tetapi yang lebih substantif adalah hasilnya. Nah, maka saya kelompokkan ini sebagai pandangan teleologis gitu ya. Dalam tradisi filsafat yang begitu ya, bahwa kalau orang hanya mementingkan pada aspek hasil saja, nah, akhirnya aja, tapi prosesnya tidak istilahnya itu diabaikan. Nah, maka ini aspek teleologisnya saja yang maka disebut sebagai teleologis gitu ya. Nah, ini diwakili oleh Abdurrahman Wahid dan Abdul Hadi WM gitu ya. Dan yang terakhir adalah saya sendirikan Gunawan Muhammad, karena beliau justru skeptis dengan adanya agama, apapun itu agamanya termasuk Islam, digunakan sebagai sarana untuk berdakwah. Beliau itu skeptis gitu ya. Nah, ini kan tentunya berbeda dengan yang lain yang masih agak cukup memberikan wadah agama sebagai media untuk berkontribusi di dalam bersastra gitu. Tapi Gunawan Muhammad skeptis di dalam hal ini. Nah, ini juga ada di dalam catatannya An-Nafis tahun 2003 gitu ya. Nah, lanjut ke yang berikutnya. Nah, karena merujuk kepada apa yang disampaikan oleh seorang Gunawan Muhammad yang skeptis terhadap bahwa agama itu kayaknya impossible menjadi media untuk media untuk bersastra gitu ya. Maka saya hadirkan kemudian, saya flashback ke hal-hal yang sifatnya historis begitu ya, historical background. Saya menghadirkan sastra itu di era Nabi Muhammad fungsinya begitu beragam. Tentu saya hanya menghadirkan beberapa yang pokok gitu ya. Yang pertama adalah sastra di era Nabi Muhammad itu digunakan, dimanfaatkan untuk mengcounter ya. Mengcounter ya, kalau sekarang itu ya ungkapan sarkasme gitu ya. Jadi zaman dulu itu sudah ada buzzer ya. Jadi buzzernya zaman dulu itu Abu Sofyan sebelum dia masuk Islam. Jadi bukan hanya sekarang aja ada piaraan buzzer. Zaman dulu sudah ada buzzer, Quraisy itu sudah ada. Nah, kemudian dan Nabi Muhammad pun tidak diam karena beliau itu juga punya pasukan para penyair. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad itu jauh dari kepenyairan, dari estetika gitu. Nabi Muhammad itu sangat banget gitu ya. Sangat estetis dalam hidupnya gitu ya. Karena dalam Islam jelas sekali Allahu jamilun wa yuhibbul jamal kata gitu. Allah itu indah dan mencintai keindahan gitu ya.
Nah, artinya bahwa ya Islam memang dalam naungan cinta gitu ya. Nah, maka tidak salah kemudian eh, Nabi Muhammad juga punya seorang penyair, beberapa penyair seperti eh, Ka'ab bin Malik begitu ya. Abdullah bin Rawahah ini adalah penyair-penyair dari pihak Nabi Muhammad, dan ada salah satu tokoh yang besar ini salah tulis ya. Hasan bin Sabit ini adalah penyair ya, kalau mungkin disepadankan kalau di Indonesia ya mungkin seperti ya Khairil Anwar atau seperti Djoko Damono begitulah ya. Jadi yang masyhurnya dia. Bahkan dia dimasukkan di dalam sebuah hadis, katanya Nabi, balaslah mereka dengan syair, wahai Hasan, kata, dan Jibril bersamamu. Jadi seorang penyair saja dimasukkan dalam sebuah hadis ya di era Nabi Muhammad. Dan ada begitu banyak apa kontribusi signifikansi sastra di dalam dunia Islam gitu ya. Maka tentunya ini adalah sastra Islam ya. Apalagi dekat muaranya dengan kehidupan Nabi gitu ya. Digunakan untuk membangkitkan yel-yel jihad, kemudian juga digunakan untuk mengabadikan ya peristiwa-peristiwa penting. Jadi ketika Nabi datang dari perang Uhud gitu ya, ketika dia capek, dia juga disambut dengan yel-yel, nyanyian-nyanyian gitu ya dari seorang penyair gitu ya, untuk menghilangkan lelah gitu ya. Menghilangkan kepenatan. Nah, jadi penyair itu juga memberikan kontribusi yang besar ya terhadap Islam. Oke, lanjut bahwa artinya ini antitesis terhadap statement Gunawan Muhammad yang mengatakan bahwa dia skeptis menjadikan apa namanya sastra sebagai media dakwah gitu. Ini sudah saya jawab dengan apa namanya data yang saya sajikan tadi. Nah, di dalam Islam, seperti yang tidak tadi disampaikan oleh Mas Elsa, memang masih ada tumpang tindih penyebutan sastra Islam, sastra Islami gitu ya. Ada sastra bernuansa Islam, ada sastra bernafaskan Islam, ada sastra berlandaskan Islam, ada sastra dengan nilai Islami, ada sastra bercorak Islam. Ini memang apa ya istilahnya, masih orang kadang kurang pede gitu ya. Ini sebenarnya yang mana sih gitu ya. Dan kadang menyamaratakan, mengekualkan antara konsepsi terminologi satu dengan yang lain. Nah, makanya kemudian saya mencoba untuk menghadirkan itu dalam pendekatan objektif kajian linguistik gitu ya. Bagaimana perbedaannya? Baik, ini ragam penyebutan sastra yang merujuk pada satu entitas, yaitu sastra Islam intinya, sastra agama gitu ya. Oke, lanjut, Dajon. Oke, saya masuk ke bagaimana melihat sastra Islami dan sastra Islam dan sastra Islami dari perspektif konstruk linguistik gitu ya. Jadi ini pendekatan, kalau dalam sastra kan pendekatan objektif gitu ya. Nah, saya coba untuk eksplorasi dengan pendekatan teoritis ini ya. Orang mungkin akan jengah ya dengan pendekatan yang sangat teoritik ya, karena ini nggak ada berkaitan dengan apa pengentasan kemiskinan gitu ya. Karena ini bicara teoritik banget gitu ya. Nah, pertama pada aspek fonologi, pada aspek sistem bunyi gitu ya. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara sastra Islam dan Islami. Kalau kita mengambil istilah Islam dan Islami, Islam itu pada bunyi konsonan M itu konsonan nasal tertutup bilabial gitu. Konsonan bibir atas bawah. Kemudian Islami dia konsonan vokal I depan tinggi yang terbuka. Nah, itu sebenarnya tidak terlalu signifikan, tidak berkaitan dengan makna dan apapun gitu ya. Tapi kalau mau kaji saya lebih dalam, bunyi itu di dalam tradisi linguistik itu bisa masuk ke ranah metalingual. Jadi masuk ke ranah aspek non bahasa. Saya kasih contoh ya. Mungkin semoga masih ada waktu. Contoh begini. Dia berimplikasi kepada bunyi. Kata B itu kan bilabial plosif gitu ya. Dan bersuara di dalam kajian fonologi. Nah, biasanya fonem B itu digunakan untuk sesuatu yang besar. Contoh ya. Nama orang kalau nama pakai B biasanya Bambang gitu ya. Nggak ada orangnya kurus, biasanya besar.
Karena fonem B itu adalah fonem yang bersuara. Nah, maka seringkali juga fonem B ini juga digunakan oleh orang untuk mengumpat gitu ya. Contohnya bangsat gitu ya, menggunakan B. Nggak ada orang menggunakan fonem yang voiceless, nggak ada. Pasti menggunakan kecenderungannya fonem voice. Itu kecenderungannya. Jadi ada aspek metalingual yang bisa dipelajari bagaimana kaitan sistem fonem dan aspek luar bahasa. Nah, tapi saya tidak berbicara tentang itu gitu ya. Tapi menarik untuk dibicarakan. Bahkan di dalam sistem fonologi ya ada pembedaan seks di dalam bahasa itu laki dan perempuan, gitu ya. Dan ukuran besar kecil itu dihubungkan dengan bunyi. Contoh, kalau pentol, kalau O itu malah cenderung lebih besar daripada I. Kalau kecil namanya pentil gitu. Nah, ini banyak di dalam aspek kebahasaan itu kalau dikuliti itu menarik sekali. Tetapi saya tidak dalam rangka untuk berbicara aspek fonologi yang berdampak terhadap aspek luar bahasa. Nah, karena ada kaitan bahasa itu dengan gender, berkaitan dengan aspek sosial, bahkan aspek keagamaan dan aspek yang lain yang bisa saya jelaskan secara saintifik tentunya. Oke, masuk ke ranah morfologi ya. Kalau lihat dari aspek morfologi, kata Islam dan Islami ini kan karena ada penambahan sufik gitu ya, penambahan i. Nah, penambahan i kalau dia pada kata Islam dan Islami yang awalnya adalah noun, kata benda, dia berubah menjadi kata adjektif. Nah, kalau merubah kelas kata itu di dalam sistem morfologi disebut dengan derivational morphem. Jadi morfem yang merubah kelas kata dan tentu berimplikasi kepada perubahan makna. Jadi kata Islam dan Islami menjadi beda. Nah, kalau kita merujuk kepada penjelasan di awal bahwa seperti Abdurrahman Wahid maupun Abdul Wahdi PM tidak penting katanya. Apa perbedaan antara Islami dan Islam? Tapi kalau melihat dari aspek linguistik jelas sekali perbedaannya. Bahwa Islam dan Islami itu beda karena kelas katanya saja beda. Kalau Islam itu adalah kata benda, Islami adalah kata sifat. Nah, itu yang disebut dengan derivational affix atau derivational morphem di dalam kajian morfologi. Nah, karena berbeda kelas kata, maka dia berimplikasi kepada perbedaan makna. Nah, itu bisa dibahas di dalam kajian linguistik yang berikutnya yang disebut dengan kajian semantik. Nah, di dalam kajian semantik, kalau menyatakan Islam itu merujuk kepada agama. Jadi sesuatu kalau merujuk kepada agama artinya dia sangat letterlech, skripturalis, ya, literal. Nah, hukum-hukumnya harus dijalani. Kalau berbicara Islam ya udah, tidak ada kata penawaran-penawaran. Ini sesuatu yang muhkamat, sesuatu yang sifatnya nas. Nah, jadi tidak ada yang ini bukan teks-teks yang mutasyabih gitu ya. Nah, ini nas artinya ini ajib. Tapi bagaimana dengan Islami? Karena dia sifat sesuatu yang menyifati, maka ini pemaknanya lebih kepada nilai-nilai Islam. Artinya nilai-nilainya ya Islam atau berkaitan dengan Islam. Jadi bukan sepenuhnya Islam yang dalam tanda kutip skripturalis, kemudian muhkamat gitu ya. Bukan yang sifatnya nas gitu ya. Tapi dia hanya berkaitan. Nah, ini pada aspek semantik jelas sekali perbedaannya bahwa Islam pada aspek semantik jelas merujuk kepada agama, Al-Quran dan hadis, dia tidak bisa ditawar, karakternya adalah muhkamat, dia bukan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih. Nah, sedangkan Islami karena sifat, dia kecenderungannya nilai-nilainya yang dilihat, keterkaitannya gitu ya. Nah, lanjut pada berikutnya. Jadi selesai sudah dengan 3 pendekatan tadi, fonologi, morfologi, dan semantik gitu ya. Itu pendekatan linguistik. Nah, dari itu semua, dari apa yang saya sampaikan tadi, maka kita sudah mampu menggunakan atau mengidentifikasi
mana sastra yang Islam dan sastra yang Islami. Nah, maka kemudian saya menghadirkan ini di tengah Bapak Ibu sekalian, dan saudara-saudara dan adik-adik. Nah, inilah dalam perspektif saya ya, saya coba untuk melihat pengklasifikasian ini. Walaupun ini sifatnya dinamis, ya. Ini bukan sesuatu yang acak ya. Bisa jadi saya menyebut sebagai sastra Islam, tetapi dia sebenarnya Islami, gitu ya. Atau saya menyebutnya Islami, ternyata dia sastra Islam. Karena pengidentifikasiannya ini agak cukup dinamis kalau saya lihat. Saya sudah membuat sebuah kerangka konseptual, baik pendekatan linguistik dan juga pendekatan intertekstualitas tadi ya. Jadi tinggal bagaimana menggunakan kerangka itu untuk menghakimi sastra Islam di sini dan sastra Islami. Salah satu contoh begini. Karya Sabilal Muqtadin ini karyanya Syekh Arsyad Al-Banjari tahun 1700 ya, yang saya tahu. Nah, ini kan kitab fikih begitu ya. Nah, ini kan sudah sangat Islam banget, bukan nilai kalau ini. Ini Islam muhkamat sudah, ini tidak ada penawaran. Ini Islam yang sifatnya tekstual ya. Jadi Islam yang sifatnya literal, bukan lateral gitu ya. Nah, karena isinya adalah berkaitan ini, tapi masuk di dalam karya sastra yang sifatnya prosaik ya. Dia bukan karya sastra puisi ya, dia prosaik. Kemudian Mi'ratut Tulab ya, Abdul Rauf Al-Singkili ini juga sama. Jadi ini juga kitab, walaupun saya tidak membaca secara utuh. Tapi kalau untuk Sabilal Muqtadin, karena saya di Kalimantan, sering ini masuk di dalam kajian pembahasan kita. Sebagian apa yang saya tuliskan di sini, 85% saya baca gitu ya. Jadi saya tidak main comot saya masukkan gitu. Tetapi memang sebagian besar saya baca. Nah, sebagian memang tidak, saya harus akui. Seperti Mi'ratut Tulab, Abdul Rauf Al-Singkili, saya sering membaca tentang beliau ini, bagaimana populernya pada ulama-ulama Nusantara gitu. Tapi tidak untuk Mi'ratut Tulab, tetapi saya melihat resensinya bahwa ini berkaitan dengan Islam yang sangat literalis gitu dan skripturalis. Nah, maka saya kelompokkan kemudian menjadi sastra Islam. Kemudian Asyirat Al-Mutakin Nuruddin Araniri ya. Ini memang tradisi tasawuf. Ini pendekatannya memang orang akan berdebat ya. Bukankah tasawuf itu diperdebatkan dalam Islam? Karena, tapi saya melihatnya begini, tasawuf itu apa namanya, pendekatannya saja yang berbeda dalam mendekati Tuhan gitu ya. Kalau dalam tradisi syariat itu mendekati Tuhan itu kan ya direct gitu ya. Tetapi dalam tradisi tasawuf itu kan melibatkan banyak unsur, tapi lebih banyak kepada kebatinan gitu ya, kedekatan batin, kejiwaan. Nah, itu kadang-kadang seringkali itu tidak dimasukkan di dalam syariat gitu ya. Tapi saya memasukkan itu. Kenapa? Kalau menurut saya ini cuman beda manhaj saja kalau menurut saya. Kalau menurut saya ya sama. Prosedurnya saja yang berbeda, tetapi mendekati Tuhan, sama-sama mendekati Tuhan, tapi caranya, jalannya saja, manhajnya saja yang berbeda. Termasuk juga Suluk Wujil Sunan Bonang. Saya membaca ini di karyanya Pustaka Raja-Raja. Saya membaca itu. Kidung Sari Rahayu, Sunan Kalijogo. Anak Kidung Remukso ing Mengi. Nah, itu saya sering juga dulu ketika sering diskusi di Jogja, sering menembangkan ini bersama teman-teman. Ini bercerita tentang doa, bagaimana kemampuan doa, tapi dengan kidung. Nah, ini sastra banget ini, nyastra banget. Suluk Wujil, syair Ikan Tongkol. Nah, saya juga pernah mengkaji ini, syair Ikan Tongkol, Hamzah Fansuri. Dalam kajian semua itu saya pernah mengkaji. Ada Makrifat, saya tidak pernah. Tapi saya sering membaca bahwa Danarto ini lekat dengan tradisi Sufisme gitu ya. Dan saya masukkan, termasuk Khotbah di Atas Bukit, Kunto Wijoyo. Ini saya masukkan di dalam sastra Islam karena memang landasannya memang lebih kepada syariat gitu ya, tidak ada yang ada distorsi, mendistorsikan syariat tidak ada di situ. Kemudian ayat-ayat cinta ya, saya sampai agak kecil ya mau ngomong ayat-ayat setan, tapi ini ayat-ayat cinta ya, Habibur Rahman Al-Shirazi ini. Ini juga tanda kutip sebenarnya ayat-ayat cinta ini ya, karena ini apakah ini sudah masuk ekranasi ya?
novel yang difilmkan gitu ya. Kayaknya ya ayat-ayat cinta ya. Mohon maaf ini saya salah memasukkannya. Ayat-ayat cinta ini masuk dalam sastra Islami ya. Kemudian Alif Lam Mim, saya pernah mendengarkan langsung Zawawi Imron membacakan puisi itu. Alif Lam Mim ya tentang ketuhanan. Ketika tangan dan kaki berbicara, karyanya siapa namanya, Taufik Ismail, mohon maaf nggak disebutkan. Siapa pengarangnya, di bawah lindungan Ka'bah, Buya Hamka. Dan ini beberapa yang mungkin bisa didiskusikan di sini. Apa kira-kira kenapa kok dimasukkan? Nah, itu yang perlu diobrolkan, gitu ya. Jadi tidak monolog dari saya pribadi. Ini adalah ruang obrolan, ruang katanya siapa Sokrates, sebagai ruang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu adalah dialog. Nah, maka malam ini adalah ruang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu ya dengan obrolan hati pena ini. Untuk itu saya kembalikan kepada yang maha memiliki kuasa, Bang Elsa dan Mbak Amel. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Imam sudah menjelaskan tentang sastra Islam dan sastra Islami. Meskipun saya masih mengalami kebingungan nih mengenai batasan-batasan yang dibuat ya. Tadi disebutkan misalnya di bawah lindungan Ka'bah itu saya merasa itu sastra Islami, tapi juga di sini dimasukkan sebagai sastra Islam. Yang agak mengherankan juga adalah Khalil Gibran itu dimasukkan sebagai sastra Islami, sementara dia orang Katolik gitu ya. Oh Lalu iya. ada karya Leo Tolstoy. Jadi apakah karya sastra Islami ini atau Islam ini memang tidak harus merujuk kepada dalam tanda kutip misalnya pesan-pesan atau kutipan dari kitab suci misalnya, atau sastra Islami ini tidak terbatas pada penulis yang semata-mata hanya Islam. Jadi orang yang non-Islam pun kalau karyanya dianggap memenuhi kriteria normatif daripada sastra Islam, maka dia masuk sebagai kategori tersebut. Gitu. Kira-kira gimana tuh Mas Imam? Sebelum kita lempar ke Ya, penulis yang sebenarnya lain. saya terima kasih sama si Elza karena itu yang tertinggal dari penjelasan saya. Oke. Itu yang tertinggal. Jadi saya mohon maaf bahwa kalau untuk sastra Islam jelas bahwa landasannya itu adalah Quran dan hadis dan pengarangnya itu harus orang Islam, dia harus Muslim, itu jelas sudah, itu disparitasnya di situ, pertentangannya di situ, pendikotomiannya di situ. Sementara untuk sastra Islami itu tidak diharuskan orang Islam, tapi nilai-nilainya itu adalah universal, gitu ya, nilai-nilai keadilan, kejujuran, kedisiplinan, ketaatan kepada apa namanya ketuhannya masing-masing gitu ya. Nah itu masuk di dalam sastra Islam nih, karena di situ hanya sifat saja, dia bukan noun. Kalau menurut saya pengaruh antara noun kata benda dengan kata sifat itu berpengaruh terhadap pemaknaan, karena dia hanya menyifati berkaitan saja. Jadi kalau di dalam apa namanya, kalau dalam minuman itu esensnya saja, dia bukan beneran gitu loh. Jadi kalau namanya rasa stroberi, ya itu cuman rasanya saja, ya itu Islami saja. Dia bukan stroberi beneran, dia essence aromanya saja. Nah begitu itu sebenarnya penjelasan saya yang terakhir itu seharusnya itu. Nggak tahu saya kenapa kok kayak dikejar Mas Elsa waktunya sedikit gitu. Enggak. Oke, Oke, baik kita mulai diskusi ya. Dengan demikian sastra Islami itu kemungkinan kita akan banyak sekali temukan pada karya-karya, luar ya, biasa. misalnya karya Romo Mangun dan lain-lain ya. Iya, betul. Ya. Karena lebih bersifat pada soal nilai, soal norma. Betul. Hal-hal yang sifatnya universal. Ya. Amel, kita mulai buka Boleh. pertanyaan. Ada yang raise hand di kolom chat, silakan Amel. Yang pertama aja dulu langsung kita ke Miza. Silahkan Miza, baru ke Ya. Pak Dinar, dan nanti ke yang kolom komentar. Ya, silakan Miza. Iya. Kalau bisa diperlihatkan wajahnya. Mana Di Miza? rumah ini. Iya. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari Blitar. Kebetulan saya mengajar linguistik dan sastra. Jadi begini ya, saya sebenarnya mempunyai pemikiran baru berbeda dengan pemikiran dari pemateri. Karena kenapa? Setelah saya membaca karya-karya sastra, saya tidak lagi mau, ini untuk saya pribadi sebenarnya, dan saya menyampaikannya hanya khusus kepada mahasiswa saya tidak lagi mau mendikotomikan antara sastra Islam dengan sastra Islami seperti yang dibicarakan oleh pemateri tadi. Kenapa? Karena ya mohon maaf, apa yang dikatakan sastra Islam ternyata ketika saya baca melalui reader respon, melalui pembacaan saya berulang kali, itu isinya bukan Islam. Seperti begini, dahulu memang saya menggemari ya ayat-ayat cinta. Awalnya saya belum membaca banyak ya ayat-ayat cinta, kemudian saya membaca istilahnya Habibur Rahman, saya membaca Buya Hamka, kemudian saya membaca lagi Pram, saya membaca lagi Tolstoy, saya membaca lagi banyak buku. Saya merasa bahwa sastra yang Islam dan bukan Islam itu sebenarnya tidak ada, karena semuanya sastra itu adalah nilai-nilai universal. Seperti begini, dari Habibur Rahman El-Sires misalnya, terus kemudian Asma Nadia, mohon maaf, itu ketika saya kemudian membaca banyak novelnya dan membaca banyak temanya, semuanya adalah sama ya, istilahnya dari perempuan, kalau kita adakan penelitian ya, tokoh-tokohnya sama, istilahnya laki-laki muslim yang menjadi idola, kemudian ada perempuan muslim, terus kemudian berjodoh, kemudian ini hanya sekitar seperti itu. Jadi di mana letak keislamannya kan? Tidak ada. Bunda masih seminar. Kakak coba tekan HP. Iya. Mohon maaf. Jadi di mana letak keislamannya kan? Hanya sama dengan ada apa dengan cinta. Sama dengan seperti itu, hanya bungkusnya saja pakai jilbab, pakai cadar, tapi kan sebenarnya dari segi tema rema itu kan sama. Ya. Kalau saya melihat dari sisi linguistiknya seperti itu. Melihat dari temanya sama sebenarnya. Poligami, terus yang dimainkan Laudia Cynthia Bella itu dari filmnya itu, surga yang tak dirindukan, sama. Apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan itu apakah tema-tema Islamis? Sesungguhnya Pramudia. Bahkan saya merasa bahwa jangan main-main dengan kelaminmunya Jenar Maisa Ayu itu lebih Islami, karena memang itu saya tidak membaca dari tekstualnya, tapi konteksnya itu sebenarnya mengajari tentang seksualitas. Saya tidak lagi membedakan antara yang mohon maaf dulu ada ya, waktu saya kuliah itu sastra madhab selangkangan dengan, mohon maaf saya berpindah tempat karena ada anak-anak. Sastra madhab selangkangan dengan sastra madhab ini dulu menarik sekali karena sampai ada seminarnya. Saya sebagai pengajar, kalau saya mengajar, saya tidak mendikotomikan itu. Bagaimana akhirnya kumpulan antologi cerpen mahasiswa saya menjadi sangat beragam. Kemudian tidak lagi membicarakan antara sastra Islam dengan sastra yang bukan Islam. Tapi bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, mengangkat derajat perempuan, nilai-nilai feminisme, kemudian banyak sekali, luas sekali gitu. Kalau kita mendiskusikan yang mana sastra Islam dan bukan Islam, kalau menurut saya itu kita akan berpikir sempit begitu. Kalau menurut saya Pram itu lebih Islami. Bagaimana bumi manusia itu lebih Islami daripada ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta kan hanya sekedar bagaimana ikhwan dengan akhwat, itu saja kan.
Ya. Kalau Prof, bagaimana dia tentang kelas sosial, tentang kelas sosial, tentang bagaimana perjuangan Nyi Ontosoroh dengan apa namanya, dia seorang pribumi menjadi seorang, dia berjuang dari seorang pribumi pelawan Belanda. Bisa saya jawab? Nah, itu menurut saya, Ya. kalau saya tidak lagi mendiskusikan yang mana sastra Islam atau bukan sastra Islami, Oke. itu terlalu Saya sempit kalau menurut saya. saya Itu jawab. saja Baik, Ibu. dari saya. Ya, Mohon oke. maaf, ini pendapat ya. Ya, Ya. menarik pendapatnya. Silakan Mas Imam dijawab dulu ya. Oke, saya sudah bisa menangkap apa yang akan ditanyakan ya kalau seorang dosen begitu ya. Pertama, kalau Mbak Miza ini latarnya linguistik ya, seharusnya dia harus menerima itu. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah kerangka linguistik yang penggagasnya adalah Ferdinand Saussure. Kalau Saussure itu kan oposisi biner. Kalau oposisi biner memang harus ada pertentangan. Pendikotomian itu harus ada karena adanya bahasa itu karena ada oposisi. Jadi kalau andai kata orang linguistik dia menafikan pertentangan, wah tentunya dia sudah murtad dari linguistik itu. Jadi pengikut Saussure sejati itu harus mengikuti apa yang disebut sebagai strukturalisme, dan ruhnya Saussure itu dikatakan linguistic both individual and a social aspect. We cannot conceive one without other. Itu jelas ruhnya. Kalau dalam linguistik udah jelas sekali. Jadi kalau kita menafikan apa pertentangan itu namanya klasifikasi teoritis. Harus ada itu kalau di dalam linguistik. Tetapi kalau Mbak Miza menafikan itu pendekatannya dekonstruksionis, itu biasa itu. Tetapi itu bukan lagi masuk ke ranah teoritis ya, saintifik ala linguistik Ferdinand de Saussure. Nah, itu nanti masuknya poststrukturalisme nanti itu. Nah, itu Mbak harus bisa bedakan bagaimana gagasan strukturalisme Saussure dengan poststrukturalisme. Strukturalisme memang menolak pertentangan itu, gitu loh. Jadi makna itu tidak tunggal dalam poststrukturalisme, apalagi dekonstruksi, never ending movement kata Jacques Derrida. Jadi menurut saya bukan apa-apa ya. Menurut saya itu saya membaca yang kayak begitu udah bukan gimana-gimana ya. Berkaitan dengan pendefinisian bahwa ini lebih Islam, enggak. Saya menyampaikan secara saintifik Ya. bahwa yang disebut Islam kerangka konseptualnya begini. Nah, itu landasannya linguistik banget itu. Karena linguistik itu ilmu bahasa yang menggunakan pendekatan ilmiah. Nah, dan pendekatan ilmiah itu harus ada kerangka konsepnya jelas gitu ya. Nah, kalau dia diblurkan, nah itu kalau di dalam kajian linguistik itu nggak disebut sebagai kajian strukturalisme namanya, itu pasca strukturalisme. Gitu Mbak Misa ya. Tapi ini bukan memancing saya untuk berbicara lebih, tapi menurut saya ini diskusi lama saya kayak gini nih ya. Ya. Jadi untuk mendefinisikan bahwa yang begini, yang kelihatannya jorok, bicara tentang pelacuran ini lebih Islami, ya itu pendapatnya Gus Dur juga begitu. Katanya berbicara tentang soal hati, katanya soal bungkusan itu belum tentu kita masuk bicara ke ranah yang lebih dalam tentang soal hati, kita nggak masuk ke ranah sana gitu. Tapi kita tidak bicara itu, walaupun sebenarnya saya ada juga menyentil tentang subjektivisme. Saya berbicara tentang Auguste Comte atau positivisme yang berbicara tentang bahwa ilmu itu harus objektif, datanya seperti itu. Nah, Baik. Oke, Bung Imam, Mila, ada yang resen lagi mungkin? Silakan. Amel. Mila, Amel, sorry. Kita ke Pak Rainer juga nih. Pak Rainer juga Ya, Bung Rainer. saya yakin Silakan. punya banyak pendapat nih mengenai apa yang kita bahas pada malam hari ini. Pak Rainer. Silakan, Bung Rainer. Baik, terima kasih. Saya langsung mungkin langsung menuduh ya, panitia ini
salah menggaransikan ide terhadap pemateri. Jadi pemateri menurut hemat yang diterangkan tadi, saya melihat pemateri itu terjebak dalam terminologi pendefinisian terhadap apa sastra Islam atau sastra Islam. Saya kira tidak penting bagi dunia sastra. Karena dunia sastra itu, sebagaimana H.B. Hasim pernah menuliskan pertanggungjawabannya dalam sebagai doktor honoris causa di UI, dia menyebutkan sastra Indonesia itu adalah warga sastra dunia. Jadi sastra itu adalah universalisme. Kalau kita mau reduksi dia dalam pakai Islami, artinya tadi penjelasan materi dengan mengandalkan pada aspek linguistiknya, saya kira itu terlalu mengeringkan definisi sastra itu sendiri. Karena saya sebagai orang yang belajar sastra juga belajar linguistik, ya saya dari awal sejak mahasiswa saya belajar linguistik dari Profesor Krida Laksana ya, saya belajar. Jadi saya langsung memahami apa yang dimaksud oleh Saussure sebagai pengantar linguistik itu. Jadi menurut saya penjelasan tadi secara linguistik itu terlalu menyempitkan makna sastra itu sendiri sebagai suatu terminologi yang universal. Jadi kita tidak perlu saya contoh begini. Naguib Mahfuz, ya, seorang sastrawan Mesir itu memperoleh Nobel sastra tidak melihat dari dia berlatar belakang Islam. Ya, Lorong Bidak misalnya cerita-ceritanya tentang itu kan itu menggambarkan situasi yang sebetulnya kalau kita lihat latar belakang yang ditulis oleh Naguib Mahfuz itu adalah latar belakang Mesir, di mana Mesir itu mayoritas Islam. Kan, gitu. Kamu, ya. Halo, tetapi ya saya begini, saya mau cepat saja bahwa sebetulnya penyusupan dari tema ini oleh panitia saya kira telah menjebak si pemateri sendiri. Saya kira pemateri tidak perlu menjelaskan secara terminologis dikotomi, tidak perlu karena sastra itu sendiri universal. Tidak perlu dia disifatkan oleh Islami atau dimomenkan oleh Islam dan segala macam. Tidak perlu. Bagaimana kita mau tulis misalnya tadi ada disebutkan Goethe. Goethe menulis Ostdivan itu adalah timur barat divan itu karena dipengaruhi oleh Hafiz. Tetapi kalau Anda membaca teks-teks sastra dalam bahasa Jerman, sebetulnya tidak ada dikotomi dalam arti itu sastra Islami atau bukan sastra Islam. Karena inspirasinya diambil dari Hafiz. Begitu juga misalnya penulis dari Iran, Taufik Hidayat. Ya, oleh Romo Mangun dia golongkan dia sebagai bukan sastra Islami, tetapi oleh Romo Mangunwijaya mengambil terminologi yang cukup memediasi lah. Dia tidak membeli ini sastra Kristen, ini sastra Islam, ini sastra Yahudi, tidak. Tapi dia sebut sastra itu adalah religiusitas. Jadi sastra yang dituliskan oleh kritik sastra yang dituliskan oleh Romo Mangunwijaya di dalam religiusitas dan sastra itu adalah hendak menjelaskan bahwa universalisme sastra itu berasal daripada nilai-nilai yang disebut dengan religiusitas. Jadi sebetulnya kalau kita menyempitkan sastra Islam itu artinya ya sama persis dengan usaha dari Ismail Faraughi mau mengislamkan pengetahuan, islamisasi pengetahuan. Saya kira itu usaha-usaha yang menurut saya itu mubazir menurut saya. Karena sastra itu dia berbicara secara universal. Contoh yang paling itu, dia menceritakan Hans Kang itu, yang dari Korea, pemenang Nobel tahun lalu itu, dia menceritakan latar belakang yang saya baca, itu latar belakang betul-betul latar belakang dari Korea. Tapi latar belakang Korea itu setelah kita baca bukunya itu Human X dan juga Vegetarian, itu sebetulnya adalah
nilai-nilai universal yang dikemukakan oleh Hans Kahn. Jadi saya kira, mohon maaf, Pak Panitia terlalu menyelundupkan kepada pemateri untuk menjelaskan secara teoritik atau secara terminologis bahwa apa perbedaan antara sastra Islam dan sastra Oke. Islam. Nah, itu Oke, Bung. Nah, Ya. saya kira itu saja. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, Pak Reiner. Wah, Mas Imam merasa Oke, terpaksa sama kita. Silakan langsung saya dijawab, Mas. saya terus terang saya merasa terhormat ya mendapat respon dari Bapak Ibu sekalian, termasuk dari Bung Renner. Saya tidak merasa terjebak untuk menyampaikan ini karena begini ya, kalau berbicara linguistik itu memang harus diakui akan mereduksi sastra yang sifatnya bebas gitu ya. Saya akui itu gitu. Tetapi harus saya sampaikan bahwa ini perspektifnya linguistik gitu loh. Jadi kita biar memunculkan wacana kalau linguistik memandang sastra itu ya seperti ini. Dan ketika kita melihat Islam dikaitkan, diintegrasikan dengan sastra, nah itulah Islam. Karena Islam itu memang inherent kok dengan sastra. Walaupun bukan sastra liberal ya. Kalau Islam itu tentu Pak, ini mohon maaf, tidak bisa ini kemudian disamaratakan dengan sastra yang lain yang berbicara kebebasan dan lain sebagainya. Islam itu kan ada pakemnya. Kalau dia tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis dalam perspektif loh ya, dalam perspektif yang tadi saya sampaikan, karena ini kajian juga antar teks, tidak juga melulu dari perspektif saya. Nah, jadi Bapak bisa juga baca karya-karyanya Anafis. Nah, kalau Anafis kalau saya mengatakan ini mengkerdilkan, boleh, tapi untuk kajian linguistik memang real. Saya memahami itu gitu ya. Tetapi kalau apa yang disampaikan bahwa harus berlandaskan Islam, ini kemudian sastra Islam, nah itu hasil pemikiran juga dari seorang Anafis gitu loh. Jadi ini bukan pembacaan tunggal dari saya. Nah maka artinya pemahaman yang berbeda-beda dari Bang Renner, kemudian yang lain, menurut saya biasa itu dinamika di dalam keilmuan, di sastra, di budaya itu sesuatu yang biasa menurut saya pendikotomian itu. Karena tidak ada yang manis kalau tidak ada yang pahit. Itu di dalam kajian strukturalisme memang begitu. Jadi kalau semuanya manis, kemudian semua disebut begini, bebas semua, itu malah nggak manis, malah nggak bagus malah. Jadi pembedaan itu adalah rahmat kalau di dalam Islam. Saya tidak meminta Bapak untuk sama dengan saya. Tidak masalah itu. Saya menghargai kok perbedaan itu. Dan saya kalau andai kata kita mau berdiskusi lebih jauh sebenarnya, saya juga suka gitu loh. Tapi ini kan levelnya kita ini kan obrolan. Obrolan itu tidak ada sesuatu yang dipertentangkan sebenarnya. Kalau kita berbicara obrolan tuh ya. Kecuali kalau berbicara naratif katanya. Narasi itu konflik. Kita tidak dalam rangka konflik ini. Apalagi namanya obrolan hati. Pena lagi. Jadi ini obrolan hati yang melibatkan silaturahim satu sama lain. Jadi kalau soal beda, Bung Renner, Mbak Miza tadi, saya menerimanya apa ya, legowo saya ya bagus saja lah, ini dinamika dalam diskusi, tidak ada sesuatu yang harus saya lawan dan lain sebagainya. Jadi timur adalah timur, barat adalah barat, itu statement Hasan al-Banna ya, mengatakan begitu ya. Tapi ada yang mengatakan timur dan barat sama saja, ya nggak masalah juga gitu ya, karena itu kan perspektif gitu ya. Jadi keilmuan itu dinamis berkembang karena ada dinamika itu gitu. Ada pertentangan apa logosentrisme, ada fonosentrisme, ada antifondasional. Itu dilawankan terus. Ada yang rejected teori, aliran dekonstruksi, ada yang positivisme, tapi ya itulah dinamika. Kalau nggak begini, kalau menurut saya ini nggak hidup malah diskusi ini. Jadi bukan saya dikungkung oleh materi saya sendiri, enggak. Saya bebas. Jadi ini saya menawarkan sesuatu yang sifatnya saintifik. Soal mereduksi kebebasan di dalam bersastra bisa diakui, iya bisa. Tapi ini cuman apa sajian gitu saja. Jadi saya terima kasih kepada Bang Renner, atau mungkin ada yang lain. Saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, Mas Elza. Oke, Mas Imam. Mas Elza, di kolom komentar ada pertanyaan, ada Kak Miza juga masih raise hand, ada Pak John juga mau tanya. Ya. Kita komentar dulu barangkali ya. Ya. Cuma orangnya kalau bisa suruh bicara, atau kalau enggak
Amel bacakan. Karena sudah nggak ada di ruangan ini nih Mas, nampaknya. Oke, ya, Dari dibacakan saja. dari Agustiansyah dari Palangkaraya nih. Saya pernah membaca karya Leo Tolstoy, Johann Wolfgang van Goethe, Fyodor sulit bacanya, mohon maaf, dan Khalil Gibran. Sastra selalu berada di persimpangan antara kebebasan dan batasan, antara pencarian dan kepastian. Jika sastra Islami mengklaim sebagai bagian dari sastra dunia, apakah ia benar-benar berdiri sebagai karya seni yang mandiri atau justru hanya menjadi tulisan yang tunduk pada batasan tertentu? Atau jatuh mungkin dari dogma yang tertanam di kepala, itu batasan tertentu. Mas Imam. Oke, baik Mbak Adelia. MH Ainun Najib sudah membuat statement. Begini statementnya. Tidak perlu kita membuat loker gitu ya, bahwa ini sastra Islam ini beda, terus kemudian yang ini Islami beda, ini sastra Barat. Enggak, katanya. Perlakukan saja. Yang dianggap beda itu ya sama saja. Karena yang saya sampaikan tadi itu adalah dinamika. Jadi entah yang katanya ini doktrin, dogmatis gitu ya. Jadi mengungkung kebebasan berpikir, kemudian ada unsur syariatnya, sangat normatif. Nah, kata MH perlakukan saja itu sama seperti yang lain. Toh aturan yang lain di dalam sastra Jawa juga ada kaidah-kaidah yang juga kita harus hormati. Jadi bukan hanya Islam aja. Dalam Jawa itu kalau di luar dari pakem Jawa di dalam tembang dan lain sebagainya ini bukan masuk di dalam tembang gitu ya. Nah mereka itu punya aturan yang kita juga harus hormati, bukan kita lawankan gitu loh. Kita tidak dalam rangka untuk mempertentangkan, tapi menghadirkan sajian yang beragam, tapi kita satu gitu loh. Nggak usah kita dengan dogma dan lain sebagainya. Itu menurut saya terlalu rigidnya melihat suatu objek itu. Nggak usah dipertentangkan, dan pertentangan itu keniscayaan. Keniscayaan nih, nggak bisa hilang dia. Oke, saya ke Pak John sebelum ke Kak Miza. Pak John. Ya, terima kasih. Saya ingin komentar sedikit. Saya bukan ahli bahasa, ahli linguistik, ahli sastra, dan juga bukan pembaca sastra yang berat. Saya baca yang ringan-ringan aja. Tapi saya ingin komen ya, dari sisi common sense saja, bahwa apa itu sastra Islam dan sastra Islami, saya kira harus dilihat pengkategorian ya, oleh orang yang menuliskan atau mengkategorikannya. Jika dia sudah membuat kriteria apa itu sastra Islam dan apa itu sastra Islami, ya kita berpikir dalam kerangka itu gitu. Jika misalnya tidak sesuai dengan kriteria itu, ya bikin kriteria yang lain kan. Nah, dalam hal ini tadi Bro Imam sudah menjelaskan bahwa konsepsi sastra Islam itu, dan menurut sastra Islam menurut An-Nafis ya, itu adalah klaim ya, klaim bahwa ini sastra Islam. Klaimnya adalah sastra karena Allah. Itu kan susah juga mengukurnya kan, karena Allah itu seperti apa mengukurnya. Kemudian sastra sebagai ibadah, apalagi sebagai ibadah itu kan sangat personal ya, gitu. Jangan-jangan dibikin buku karena ibadah, tapi cari royalti misalnya, oplah yang tinggi gitu kan. Itu kan bukan, apakah itu bisa sama karena ibadah atau karena bisnis gitu. Kemudian sastra bersandarkan pada syariat gitu. Dan lain-lain yang di bawah yang sifatnya klaim bahwa itu Islam. Nah ini kan sama saja misalnya dengan di Indonesia itu banyak sekolah Islam. Juga banyak yang sekolah non-Islam dan ada sekolah yang Islami gitu. Nah, kita melihat itu sebagai pengkategorian oleh pendirinya gitu. Dan kita melihat bahwa kalau misalnya kriterianya gini, ya Islam. Kalau kriterianya gini, non-Islam. Nah, yang kita bisa perdebatkan adalah kriteria itu. Apakah kriteria itu pas apa enggak? Nah, kalau misalnya sekolah Islam, barangkali di Indonesia itu para murid perempuannya pakai jilbab gitu kan. Kemudian salat zuhur, kalau masuk waktu salat zuhur dia salat berjamaah. Itu disebut dengan sekolah Islam. Nah, kriteria ini bisa kita setujui, bisa tidak gitu. Ini sebagai bukan hal yang benar atau yang salah, tapi kita melihat realitas sosiologinya begitu. Contoh yang lain saya ingin mengatakan gini. Ada
penelitian, cuma saya lupa ini ya, kapan dan nama penelitiannya apa, yang membedakan negara Islam dan negara yang Islami. Negara Islam itu adalah negara-negara yang mengaku bahwa dia berdasarkan Islam, seperti Arab Saudi, Pakistan, Tunisia, Malaysia, dan lain-lain. Saya nggak tahu banyak ya negara-negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Nah, ada peneliti yang meneliti manakah negara yang Islami ya, dan negara Islam. Lalu para peneliti itu membuat kriteria sendiri. Apa itu negara yang Islami? Lalu diukur nih masing-masing negara ini, mana yang cocok sesuai dengan kriteria yang disebut Islami tersebut. Nah, maka keluarlah negara yang paling Islami itu adalah kebanyakan negara-negara Eropa Timur, Eropa lah ya pada umumnya ya. Kayak Swedia, Denmark, termasuk Belanda gitu. Yang sama sekali bukan negara Islam. Nah, negara-negara Islam sendiri itu rankingnya di bawah ya. Jauh sekali di bawah. Kalau kalau misalnya disebut negara Islam itu tidak masuk sebagai negara Islami. Nah, saya melihat sastra Islam dan sastra Islami itu seperti itu ya. Bisa saja misalnya, maksud saya, Bro Imam mengkategorikan begitu barangkali ya, bahwa ada sastra Islam dan ada sastra Islami. Cuma memang kriterianya tidak dijelaskan lebih dalam ya, mana yang sastra Islam dan mana yang sastra Islami. Kalau misalnya kita bikin kategorinya yang jelas, yang panjang, sehingga kita bisa mengukur dengan objektif, barangkali kita bisa mengeluarkan hasilnya, ini sastra Islam dan ini sastra Islami. Tetapi yang kita sebut sastra Islam itu tidak bisa diklaim sebagai sastra Islam secara universal ya. Tapi ini secara Islam barangkali secara pengakuan dari sastrawannya sendiri, atau pengkelompokan oleh sejumlah ilmuwan, ini loh sastra Islam ya, dan ini sastra Islami. Dan tentu saja tidak semua orang akan sepakat ya, tergantung kategorinya. Saya jadi ingat, ini maaf agak melenceng sedikit, 33 tokoh sastra yang berpengaruh di Indonesia ya, yang DNIJA masuk di situ. Itu kan heboh sekali ya. Nah, waktu itu saya ikuti diskusinya, yang dimaksud paling berpengaruh itu adalah ada kriterianya di dalam itu. Kira-kira ada 11 atau berapa, saya lupa itu. Nah, jika ada sastrawan yang masuk kriteria itu, disebutlah yang berpengaruh. Yang tidak masuk kriteria itu bukan tidak berpengaruh, pengaruhnya tidak sebanyak yang 33 itu. Nah, bahwa orang lain tidak suka dengan kriterianya, itu adalah hal lain ya. Nah, saya kira di sini juga begitu, bahwa mungkin banyak orang yang nggak setuju kriteria yang diajukan oleh Dr. Imam Kalyubi, yang disebut sastra Islam itu adalah ini, dan sastra Islam itu adalah itu gitu. Nah, kalau misalnya kita berbeda kriteria, ya kita susunai kriteria masing-masing kan. Yang sedangkan kriteria yang disebut oleh Bro Imam itu kriteria yang menurut sastrawan lama ya, kayak An-Nafis gitu ya. Kemudian Taufik Ismail kita bisa bilang dia mengemukakan itu sudah lama sekali ya. Juga M.H. Ainun Najib dan juga Gunawan Muhammad di situ tadi disebut, tapi Gunawan Muhammad kan tidak menyebutkan kriteria apa-apa ya. Dia berbicara secara umum dan Islam dan tidak Islam. Nah, kalau secara pribadi, bagi saya nggak penting juga itu sastra Islam dan Islami. Tetapi secara kajian ilmiah kan bisa dikategorikan gitu. Maksud saya begitu. Terima kasih Amel dan Elza dan juga Dr. Imam. Iya, Ya, Pak, perlu saya kasih, respon. silakan langsung Mas Reza. Imam. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya, tapi Benar silakan itu, benar ya. itu. Jadi Tadi sudah dijelaskan. sebenarnya Dajon, saya sendiri juga menjelaskan, terus Dajon juga sebenarnya menjelaskan sendiri gitu ya. Jadi Ya. ketika mengatakan bahwa DNIJA berpengaruh, tapi dalam perspektif yang dibangun oleh kerangka konsepnya DNIJA, yang lain tidak tercover, yaitu karena memang perspektif yang dibangun oleh seorang DNIJA. Jadi kriteria yang dibangun itu ada anunya, ada kaidahnya gitu. Jadi orang yang protes itu mungkin karena mereka berpikir mereka sastrawan kultural gitu ya. Kalau saya melihatnya seorang DNIJA sebagai sastrawan struktural ya, tiba-tiba dia muncul dalam pemahaman saya ini, tiba-tiba langsung terkenal gitu ya. Orang kan
harus hierarkis gitu ya Ya, dalam sorry, saya potong pendekatan sedikit, Bu kultural. Imam. Saya potong sedikit. Yang membangun kriteria itu adalah tim 8, bukan Denny. Ya, ya artinya maksud saya artinya DNIJA dan tim, begitulah kata amannya gitu ya. Ya, Denny Jaya nggak ada dalam tim Oke, itu. oke John, Ya, biarkan John. Ya. dan tim maksudnya begitu ya. Jadi artinya sudah terjawab, artinya kita juga tidak menafikan orang yang berbeda dengan kita. Tetapi inilah kerangka konseptual yang dibangun di dalam berbagai catatan yang saya sebut sebagai kajian antar teks. Teks lain mengatakan begini, dimasukkan, teks lainnya mengatakan begini. Nah, di dalam catatan Nafis, seperti yang saya sampaikan, ya begitu gitu. Tetapi saya melihat dengan pendekatan linguistik seperti apa. Nah, dalam pendekatan linguistik, ya mungkin bisa lebih kaku, seperti yang tidak tadi disampaikan oleh Bung Renner gitu ya. Jadi kalau Islam itu lebih cair, lebih melty, lebih fluid gitu ya. Bahwa dia tidak harus Islam, dia nilai-nilainya saja universal. Nah, itu sudah masuk Islami gitu ya. Nah, kalau nanti larinya ke apa namanya statistik bahwa ini negara non-Islam tetapi dia Islami ya, itu catatan Muhammad Abduh ketika ke negara tertentu ya, saya membaca juga bahwa Muhammad Abduh pernah singgah di suatu negara, dia mengatakan eh, ini negara yang Islam tapi negara non Islam tapi Islami gitu ya. Nah, itu catatan Abdul sebenarnya. Nah, menurut saya dia benar juga gitu ya. Tidak harus dia Islam kemudian eh, dari seorang yang non Islam bisa juga Islami gitu ya. Tapi bukan Islam yang jelas. Nah, itu pendikotomi yang jelasnya. Ya, Saya kira itu Mas Elza, ya. mudah-mudahan Baik, makasih. kebermanfaatan ya. Amel, mungkin kita pengen tahu pendapat dari Pak Pendeta Paulus, Iya, ya, kawan kita yang juga menulis di kolom chat ya tentang iya. dikotomi ini. Kita juga ingin tahu apakah di Kristen juga ada dikotomi sastra Kristen dan sastra Kristen gitu. Silakan Pak Selamat malam, Paulus. Bapak. Ya, Sore. wah ini lagi sibuk kuliah nih ya. Silakan. Oke, saya saya sependapat dengan Pak Rainer. Saya penikmat sastra, tapi bukan penulis sastra. Saya akhirnya menikmati. Tetapi menurut saya kasih contoh bulan Ramadan ini di media Suara Anak Negeri itu Hati Pena, Orbit, apalagi berapa yang masuk dalam link kami itu luar biasa, sastrawan muda yang waduh saya nikmati betul karya-karya mereka. Pertanyaannya adalah mereka tidak pernah sekolah teologi. Mau bilang filsafat juga salah, teologi apalagi. Tapi karya-karya mereka itu Islami. Ya, dia menghayati agamanya tapi tidak belajar teologi, begitu. Tetapi nilainya universal dan tanpa dikotomi-dikotomi yang membuat sehingga yang bukan agama Islam melihat bahwa saya tidak perlu baca karena ini, justru terbalik. Ketika inklusivitas itu terjadi, maka realitas ini terbuka terhadap semua orang. Bahwa dikotomi-dikotomi itu memiliki, ya akhirnya konsep-konsep primordialisme sempit yang membuat kita terkungkung dalam satu kelompok yang eksklusif begitu. Ya, bagi saya, Pak Rainer, dan sampai hari ini saya menikmati karena bukan penulis juga mencoba nulis yang agak puitis seperti Ibu Ame, nah bisa. Nah tahu kata pertama mau selanjutnya bingung saya mau apa. Bisa sampai pagi pun tidak akan pernah mengalir yang namanya puitis itu. Tapi kalau tulis politik mungkin sekejap bisa jadi begitu dalam waktu yang ringkas. Nah, tapi
mungkin juga filsafat itu sastra. Parainer belajar filsafat, saya juga belajar filsafat. Tapi lucunya saya tidak bisa menulis sebuah karya sastra yang bisa dinikmati orang begitu. Seorang yang belajar teologi Islam misalnya, tapi tidak mungkin dan mungkin juga tidak mampu menulis sebuah karya sastra yang bisa dinikmati orang. Lalu dia disebut memiliki pengetahuan teologi yang mendalam. Ya, ada beberapa kriteria yang tadi itu. Kesimpulannya, ketika membuat dikotomi seperti itu, maka dia bukan karya sastra lagi. Bagi saya yang tidak memahami definisi sastra yang sebenarnya, ya, saya ini hanya penikmat, jadi selalu saya berbicara dari ketidaktahuan saya dalam menganalisa definisi-definisi ini. Intinya bahwa ketika sebuah karya sastra itu bernilai universal dan tanpa membatasi konsep-konsep primordial tertentu, maka entah dia dari agama Islam, Hindu, Buddha, atau Kristen, dia bisa mendapat hadiah Nobel karena nilai-nilai universalitas yang terkandung dalam setiap diksi yang disampaikan. Artinya, diskusi ini kita mencari sintesa, saya ada tulis di situ, bahwa obrolan tidak serta-merta menafikan atau menghilangkan unsur ilmiah dalam obrolan ini. Obrolan ini juga adalah ini yang hadir semua di sekolah ini. Artinya bahwa secara ilmiah kita mau mendiskusikan esensi daripada ilmu pengetahuan yang benar. Sehingga bagi kami yang tidak paham konsep sastra, dibawa kepada ranah yang akhirnya kami dicerahkan oleh ilmu pengetahuan yang benar. Itu maksudnya. Mengapa saya harus saya sudah WA Pak Elsa, saya lagi tekola ini kata. Nah, saya lagi kuliah. Tapi saya harus ikut. Kenapa? Ini pengetahuan baru yang saya sama sekali tidak tahu. Maka saya dapat ilmu pengetahuan baru gratis lagi. Ya, tidak bayar lagi. Bayangkan sudah episode kesekian, puluhan kali, ratusan kali Hati Pena memberi ilmu pengetahuan gratis. Nah, saya menganggap bahwa saya paling beruntung di dunia ini karena apa? Selalu dikasih pengetahuan baru yang gratis. Nah, fungsi gratis di sini apa? Kita belajar tentang kebenaran intelektualitas yang disampaikan. Sehingga bagi kami yang tidak paham, akhirnya dicerahkan untuk mengerti, oh ini loh esensi sastra. Ini loh, perbedaan diksi itu adalah tidak berpengaruh terhadap nilai religiusitas dari diksi yang disampaikan. Mungkin itu. Jadi saya tulis ini karena saya tidak tahu, Pak Elsa. Nah, ketika saya tidak tahu itu saya mohon saya dicerahkan sehingga besok itu saya bilang, wah saya ikut Hati Pena itu, saya dapat ilmu gratis dan ilmu sangat bermanfaat untuk masa depan saya dan anak cucu saya begitu. Tidak serta-merta saya sudah capek terus saya tidak dapat edit value lah dari pertemuan ini. Kira-kira begitu Pak Elsa. Jadi mungkin intinya saya setuju dengan para Rainer, bukan karena kami dua belajar filsafat, tetapi ketidaktahuan saya mengarah kepada sintesa yang disampaikan atau antitesa yang disampaikan oleh para Rainer, dan saya mau sebutkan kembali ke Pak Joni Nofri bahwa nilai sastra selalu berarah kepada universalitas. Entah itu dia agama apapun, dalam diksi agama apapun, tetapi tetap bermakna universal. Kira-kira begitu, Pak Elsa. Baik, terima kasih Pak Paulus. Tapi kalau saya salah, jangan ikut saya begitu maksudnya, Pak Elsa. Itu pendapat pribadi loh. Oke. Silakan, Bung Imam mungkin mau dikomentari lagi. Oke. Saya pikir
apa namanya? Ya betul tadi sebagian apa yang disampaikan oleh Pak Paulus, bukan hanya agama Islam, di dalam Kristen saja di era Kekaisaran Romawi abad 400 ya, drama itu mengalami penurunan yang luar biasa signifikan ya. Jadi abad ke-400 itu sudah mengalami kemunduran karena apa? Ada pemaksaan, ada dogma kalau yang tidak sejalan dengan ajaran gereja, ya drama-drama itu dianggap eh, kurang bagus, bertentangan ya, pokoknya intinya bertentangan dengan gereja lah intinya, bahwa itu dianggap sebagai suatu kekonyolan, perilaku yang bahkan dengan kata-kata yang sarkasme begitu ya. Tetapi itu kan perspektif agama Kristen. Nah, kita agama itu kan berbeda-beda responnya gitu ya. Jadi nilai-nilainya juga sama. Saya pikir Islam kita tidak juga bisa menyamaratakan bahwa Kristen Islam itu kaidah hukumnya juga berbeda-beda gitu ya. Penerimaannya juga berbeda-beda, wilayahnya juga berbeda-beda. Kalau dalam Islam universal ya pasti ada, nggak mungkin ya. Kenapa Islam kemudian diterima di mana-mana ya, karena nilai-nilai universalismenya itu ada gitu ya. Tetapi untuk 100% sama ya tentu tidak gitu ya. Itu harus diakui. Tapi perbedaan yang sekian persen itu bukan untuk dipertentangkan. Nah, kalau untuk dipertentangkan ya nggak akan pernah ketemu gitu ya. Jadi memang ada konsekuensi besar ketika saya membuat definisi yang walau beriringan, equal ya tentu tidak. Saya tidak meminta untuk sama dengan pemikiran saya, tetapi paling tidak mari kita berjalan dengan track yang berbeda tapi menuju satu tujuan gitu ya. Satu tujuan ya istilahnya kebersamaan gitu ya. Menipiskan istilahnya itu sedikit ya, kita agar bertemu di dalam satu wadah gitu ya. Kalau kita meruncingkan perbedaan tidak akan pernah ketemu gitu ya. Di dalam keilmuan itu kita memang menghadirkan faktanya seperti itu. Kita bisa menolak, argumentasinya juga harus ada gitu ya. Saya kira itu Mas Elza yang bisa kita obrolkan, atau boleh yang masih. Ya, ini masih Amel, masih ada yang nulis di kolom chat, mungkin bisa dibacakan atau dipersilahkan yang bersangkutan bicara ya. Yang sebelum Pak Paulus ya. Ya, Yuniandono Ahmad. Ya. Oke. Silahkan Kak. Aku sudah ask to unmute. Silakan. Ya, silakan. Makasih. Ya. Kalau di ekonomi kan dulu sebenarnya juga ada perbedaan perdebatan soal ekonomi Islam dan tidak itu. Kalau di Indonesia ada ekonomi Pancasila dan tidak, memang ada risiko yang harus ditanggung ketika mengklaim bahwa itu wilayah kita atau wilayah kami gitu ya. Konsekuensinya juga banyak itu. Karena sebenarnya ada salah satu titik kelemahan itu ketika semua yang benar itu dianggap misalnya di kotak tertentu itu ya. Nanti akhirnya kotaknya itu melebar, jadi semuanya masuk juga ke situ karena dianggap kebenaran itu. Jadi maksud saya kalau mungkin zaman dulu masih bisa dibuat klaim-klaim, tapi seiring perkembangan zaman mungkin kerendah hatian kita untuk menganggap bahwa kebenaran itu bisa datang dari mana saja dan tidak bisa kita klaim satu pihak. Terima kasih Bang. Ya baik, terima kasih. Ya. Sekaligus mungkin Amel ini udah di penghujung waktu ya. Jadi ada yang masih di kolom chat, kita lewatkan saja. Mungkin sekaligus ini boleh sedikit statement ya Mas Imam. Mas Elza. Statement ya, silakan ya. Ya, saya diminta untuk membantu di Fakultas Ekonomi Islam gitu ya di sini, untuk membantu gitu ya. Itu juga memang betul dipertentangkan.
katanya ekonomi Islam kok kayaknya sama saja gitu. Nah, memang itu resiko yang harus kita terima. Tapi kenyataannya ekonomi Islam sampai sekarang ya berkembang gitu ya. Orang banyak menyadari, bahkan orang yang menabung di bank syariah itu ya juga non Islam juga sudah banyak gitu ya. Artinya kalau kita mau menyamakan semuanya, kita tidak punya prinsip, ya ini bukan perbedaan namanya. Perbedaan itu, dunia itu lahir karena perbedaan. Dan perbedaan itu adalah keniscayaan dan rahmat buat kita semua. Saya kira itu, Mas Elja. Ya, Oke, Mas Imam. Kita Oke. Ini masih ada komentar, Mas Elza, dibacakan? ya boleh silakan. Ini Miza dari tadi raise hand kembali. Mungkin apa yang disampaikan akan kurang lebih sama ya dengan Bung Rainer dan Pak Paulus tadi. Tapi kalau masih mau bicara silakan 1-2 menit Mbak Miza. Ya, Elza. ya. Oke, silakan. Masih belum ini. Masih di mute itu? Ya. Ya. Oke, Karena silakan. saya mengajar linguistik, kalau misalnya sastra dibenturkan dengan linguistik, jadinya kalau ini bukan pendapat saya ya, jadinya tidak saintifik karena linguistik dan literature sendiri itu sudah beda departemen, dan karena saya in passing saya ada linguistik dengan sastra, jadi saya bisa ngajar dua-duanya. Kalau kita membahas sastra, berarti kita menggunakan disiplin ilmu sastra. Kalau pembedaan Islam dengan yang bukan Islam, kita harus mengikuti oposisi biner. Itu, wah, repot Pak, repot sekali. Oke. Ya, jadinya ya memang semuanya harus beda. Ini ya perbedaan dan rahmat. Justru karena perbedaan itu adalah rahmat, kita sudah tidak berada pada zaman harus pada oposisi biner gitu loh. Karena Oke. saya memang menekankan post kolonial, post strukturalis. Sudah ini kan post kolonial sendiri juga mengembalikan karya-karya Islam ya. Sekarang sudah, kalau ini yang bukan sastra Islam dan bukan Islam, sekarang sudah bukan zamannya. Saya pikir di awal tadi sudah tidak ada, tadi Pak Materi menyampaikan sudah tidak ada dikotomi, karena ya ketika saya mengikuti, mohon maaf, seminar-seminar lain, sudah memang tidak ada dikotomi yang mana sastra Islam, yang mana sastra Islami, tidak ada. Di komunitas lain pun seperti itu. Jadi Baik. Oke. ya itu saja dari saya. Jadi ya akan sangat repot nanti kalau didikotomikan. Itu saja. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Imam kalau mau dikomentari sebelum ditutup. Mbak Miza, sastra, linguistik, antropologi di UGM itu menjadi satu departemen, tidak dipisah, ya biar tahu. Jadi artinya kalau kita mau mendikotomikan pasti ada dikotomi, pasti itu gitu loh. Cuman maksudnya realitas keilmuan memang seperti itu gitu loh. Tapi yang harus kita sadari, harus ada argumentasi. Itulah yang disebut dengan a posteriori, ini bukan a priori gitu ya. Harus ada verifikasi. Kalau hanya sekedar wah ini berbeda, tapi landasan argumentasinya apa? Kalau tidak ada, nah itu a priori saja. Saya sudah menghadirkan pendekatan linguistik seperti ini. Nah itu kerangkanya. Jadi kita jangan lari kemana-mana. Itu landasannya. Ya, jadi cabang linguistik yang 5 itu. Nah itu kita lihat lagi. Gitu. Jadi ini tidak keluar. Jadi Fakultas Ilmu Budaya UGM mewadahi linguistik, kemudian sastra, antropologi. Nah itu ada dalam satu departemen. Nah, kalau mau dipertentangkan semua ada pertentangan gitu ya. Nah, mari kita berdamai dengan keperbedaan, tapi kita satu tentunya gitu ya. Saya kira itu. Jadi saya senang malah diskusi kalau rame daripada tidak ada respon. Kalau dengan Dajon kita bisa kopi darat aja nanti. Oke. Oke, terima kasih Mas Imam Kalyubi. Terima kasih untuk obrolan hangatnya, obrolan dari hati penanya, dari hati ke hati, dan dari diskusi dan dialog yang luar biasa menyenangkan. Ya. Walaupun sebetulnya kurang ya 1,5 jam ya Mas Elza ya. Biasanya 2 jam. Oke, kita akhiri
webinar kita pada malam hari ini. Semoga banyak hal baru yang bisa kita pelajari. Sukses selalu buat Mas Imam dan teman-teman sekalian. Minal aidin wal faizin, karena ini episode terakhir di bulan Ramadan ya Mas Elza. Ya. Oke. Kita jumpa lagi di episode obrolan hati pena dan juga kreator era AI yang tidak kalah menarik di minggu-minggu selanjutnya. Akhir kata, selamat istirahat. Mel, boleh diumumkan minggu depan tidak ada ini libur? Oh baik ya, minggu depan kita break sejenak untuk libur Idul Fitri dan semoga berlebaran dengan hati yang riang begitu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam sehat, salam satu pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.